Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ahibati fillah, a'azzakumullah. Alhamdulillah kita sudah menyebutkan beberapa macam-macam ibadah. Di antaranya adalah ad-du'a, yang kedua al-khauf, yang ketiga ar-raja, dan kita sekarang masuk di ibadah yang keempat adalah at-tawakkul, atau orang Indonesia sering menyebutnya dengan tawakal. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala lah kalian hendak bertawakal apabila benar kalian adalah orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Maidah ayat 23. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya kecukupan. Ikhwani fillah, a'azzakumullah. Dan yang dimaksud dengan tawakal adalah izharul abdi ajzahu lillahi wa i'timaduhu alaih. Yang dimaksud dengan tawakal adalah menampakkan, tatkala seorang hamba menampakkan lemahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ia menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan tawakal. Tatkala seorang hamba menampakkan ketidakmampuannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ia menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan tawakal. Adapun bazlul asbab, adapun mengambil usaha atau berusaha, ini bagian luar dari tawakal. Tapi hakikat dari tawakal itu adalah izharul abdi ajzahu lillahi ta'ala wa i'timaduhu alaihi, yaitu tatkala seorang hamba sudah menampakkan kelemahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketidakmampuannya melakukan sesuatu, dan ia menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat dari tawakal. Kemudian Al-Imam Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menyebutkan ibadah yang berikutnya, ibadah yang kelima, keenam dan ketujuh. Wa dalilur raghbati war rahbati wal khushu'i qauluhu ta'ala, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ibadah yang kelima raghbah, ibadah yang keenam rahbah, ibadah yang ketujuh adalah khusyuk. Yang dimaksud dengan raghbah adalah seorang hamba menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam menggapai suatu tujuan, dalam keadaan cinta dan harap. Ini yang disebut dengan raghbah. Sebagian orang menerjemahkan raghbah ini adalah harapan saja. Ini tentu kurang, tidak bisa mewakili bahasa Arab. Kemudian yang kedua rahbah, yaitu firarul qalbi ila Allah ma'a amali ma yurdih, yaitu tatkala seorang hamba lari menuju Allah Subhanahu wa taala disertai mengerjakan apa-apa yang akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah khusyuk. Khusyuk itu adalah larinya hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ma'al khudu'ilah, yang disertai dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya, innahum kanu yusari'una fil khairat.
Sesungguhnya mereka disebutkan di sini adalah para nabi dan rasul. Ayat ini disebutkan setelah kisah Nabi Zakaria dan keluarganya. Mereka kanu yusari'una fil khairat, bersegera dalam melakukan kebaikan, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kami kata Allah, raghaban wa rahaba, dalam keadaan raghbah dan rahabah. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk kepada kami, khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk. Kemudian beliau menyebutkan ibadah yang ke-8 yaitu khasyah. Wa dalilul khasyah qauluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni. Dalilnya adalah janganlah kalian takhshawhum, takut kepada mereka, wakhshawni, akan lebih takutlah kepadaku. Ini khasyah. Khasyah sering disebutkan dalam bahasa Indonesia itu takut. Tetapi tentu akan terlihat tidak ada perbedaan khasyah dengan khauf dengan rohbah ini. Tapi yang benar khasyah itu artinya adalah firarul qalbi ila Allah ma'al ilmi bihi wa bi amrihi, yaitu tatkala seorang hamba lari menuju Allah Subhanahu wa taala disertai dengan ilmu dan perintah-perintahnya. Kemudian ibadah yang ke-9 adalah inabah. Inabah sering disebut dengan taubat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kepada Rabb kalian dan berserahlah diri kepadanya. Dan ibadah inabah ini menurut syariat yaitu ruju'ul qalbi ila Allah mahabbatan wa khaufan wa raja'a. Inabah itu adalah kembalinya dalam keadaan cinta, khauf dan raja. Ini arti inabah. Jadi ini hakikat dari inabah. Kemudian beliau menyebutkan ibadah yang ke-10 yaitu isti'anah. Isti'anah adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan wa dalilul isti'anah qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah, beribadah, dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Kemudian dalam hadis idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta pertolongan maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan isti'anah menurut syariat adalah talabul auni minallahi fil wusuli ilal maqsud. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai maksud. Ini maksud dari isti'anah. Kemudian ibadah yang ke-11 adalah isti'adzah. Beliau menyebutkan wa dalilul isti'adzah qauluhu ta'ala qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku minta perlindungan kepada Rabbnya subuh. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku minta perlindungan kepada Rabbnya manusia. Ini isti'adzah. Isti'adzah secara istilah syar'i adalah talabul auzi minallahi inda urudil mukhawwif, yaitu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjadinya takut. Jadi ada yang menyebabkan kita takut, maka kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut isti'adzah. Kemudian yang berikutnya ibadah yang ke-12 adalah al-istighatsah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, fastajaba lakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab doa kalian. Yang dimaksud dengan istighatsah adalah talabul ghauthi minallahi inda urudid darar, yaitu meminta ghauth, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang darurat, dalam keadaan yang sulit. Ini yang disebut dengan istighatsah. Kemudian ibadah yang berikutnya, ibadah yang ke-13 adalah az-zabhu. Firman-Nya adalah dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah sesungguhnya salatku, nusukku yaitu sesembelihanku, wa mahyaya hidupku, wa mati dan matiku lillahi rabbil alamin la syarikalah. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Kemudian dari sunnah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sembelihan. Dan yang dimaksud dengan sembelihan adalah memutus jalur makanan dan jalur nafas hewan sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat tertentu. Ini enggak boleh orang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang menyembelih ke ke jin umpama biar jembatannya bagus, biar jembatannya tidak rusak, atau menyembelih untuk jin biar dibantu, biar kaya. Ini juga tidak boleh. Kemudian ibadah yang ke-14 yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab adalah apa yang disebut dengan nazar. Nazar dari firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar mereka dan mereka takut kepada suatu hari di mana hari tersebut keburukannya mustatira. Keburukan pada hari tersebut adalah merata. Dan yang dimaksud dengan keburukan di sini adalah azab. Hari di mana azab Allah Subhanahu wa taala itu merata kepada seluruh orang. Dan ini dimaksud dengan nazar. Dan nazar menurut istilah syar'i adalah yaitu tatkala seorang hamba mewajibkan dirinya untuk merealisasikan khitab syar'i. Kemudian yang kedua tatkala seorang hamba mewajibkan dirinya melakukan perkara-perkara yang bersifat sunnah. Melakukan suatu perbuatan yang akan bersifat sunnah. Ini yang dimaksud dengan nazar. Jadi nazar itu ada dua. Dan kedua-duanya ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala wa ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jumat 26 Juni 2020.